Iya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Pak Ahok ke Sulawesi Utara, Manado, Tomohon, Bitung untuk urusan internal Pertamina sebetulnya. Tetapi kunjungan Pak Ahok ini juga memberikan dampak atau efek kejut yang membuat mafia migas Sulawesi Utara tiarap. Nah, Pak Ahok ini tiba di Sulawesi Utara waktu itu hari Senin tanggal 22 November kemarin, itu bisa membuat antrean panjang bahan bakar minyak ya, untuk orang yang beli bahan bakar minyak jenis solar, tiba-tiba hilang antrean itu. Padahal katanya beberapa bulan terakhir, 3 atau 4 bulan terakhir ini, setiap hari antrian solar itu bisa mencapai ratusan meter. Dan ini menyusahkan masyarakat tentunya. Dan bahkan di beberapa SPBU yang terletak di jalan utama atau ruas jalan utama itu, antrean ini mengakibatkan kemacetan luar biasa dan ini tentu sangat mengganggu. Karena untuk yang beli solar ini kita tahu biasanya antrean mobil-mobil besar, bukan? Nah, tapi karena ada beberapa oknum yang melakukan pembelian solar untuk ditimbun, sehingga ini menimbulkan antrian yang panjang. Dan antrian panjang itu di SPBU yang terletak di ruas jalan utama membuat jalanan menjadi macet. Nah, ini sangat-sangat mengganggu. Padahal kita tahu bahwa kedatangan Pak Ahok ini bukan untuk inspeksi mengenai antrean SPBU, tetapi untuk pergi ke pembangkit listrik di Lahendong sana. Nah, sahabat, hilangnya antrean panjang di SPBU ini waktu itu disampaikan oleh sejumlah warga kota Manado. Mereka menilai efek Ahok ini sangat besar dampaknya. Nah, sebetulnya kedatangan Pak Ahok ini adalah untuk melihat secara langsung kesiapan pengoperasian instalasi pembangkit binary berkapasitas 1 kali 500 kW net yang ada di Pertamina Geothermal Energy di daerah Lahendong, Tomohon sana. Nah, dari peristiwa ini, sahabat, kita belajar beberapa hal. Pertama adalah efek kejut yang diberikan oleh seorang leader, Basuki Cahayapurnama, terhadap praktek-praktek gelap dari para mafia migas yang ada di sana, para penimbun-penimbun, para oknum. Dan ini mungkin mafia migas level kecil ya, tetapi ini adalah cerminan dari masih berlangsungnya penyalahgunaan atau skandal-skandal yang terjadi di dalam transaksi atau distribusi bahan bakar kita. Yang kedua, kalau fenomena penimbunan bahan bakar minyak jenis solar ini telah berlangsung berbulan-bulan lamanya dan telah memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, antrean panjang, jalanan macet, masyarakat jadi susah, pembelian jadi lama, merepotkan masyarakat. Kenapa, pertanyaannya, para wakil rakyat kita tidak pernah menyuarakan soal ini dan memanggil eksekutifnya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Yang ketiga, akhirnya juga kenapa para eksekutif tidak pernah bertindak untuk mengatasi persoalan ini? Aparat-aparat yang berwenang ini kemana selama ini? Itu pertanyaannya. Apakah mereka tidak melihat fenomena macetnya jalan raya, kesusahannya publik, antrean yang panjang, yang sangat kasat mata dilihat terjadi di wilayah Sulawesi Utara ini? Kalau mereka sudah melihat situasi kemacetan akibat antrean panjang, dan antrean panjang ini adalah akibat ada orang yang membeli atau untuk menimbun BBM solar ini, apa tindakan yang telah diambil? Kenapa sampai saat ini dibiarkan begitu saja? Itu pertanyaannya. Kita bisa berharap agar setelah kunjungan Pak Ahok ini, antrean panjang penimbunan BBM solar ini tidak terjadi lagi. Ini yang harus kita catat. Jangan sampai setelah nanti Pak Ahok pulang, kemudian para mafia migas yang sedang tiarap itu bangkit lagi dan melanjutkan operasinya dan dibiarkan. Sehingga kecurigaan publik tentang adanya mafia migas penimbun-penimbun yang telah menyusahkan masyarakat ini mendapatkan dukungan atau backingan dari pihak-pihak tertentu. Dan ini adalah kerjasama atau konspirasi yang perlu ditindak tegas oleh aparat yang berwenang di wilayah Sulawesi Utara. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah pertanyaan tentang apakah fenomena yang terjadi di Sulawesi Utara ini merupakan puncak gunung es saja. Dan ini rupanya juga terjadi di berbagai daerah lain. Dan kita harus menuntaskan apa yang terjadi dalam jalur distribusi ini. Siapa pemain-pemainnya? Kenapa bisa berlangsung begitu lama? Apa pertanggungjawaban dari aparat yang berwenang? Apa pertanggungjawaban dari para wakil rakyat yang tidak pernah menyuarakan persoalan ini? Itu saja kira-kira catatan dari perspektif Andre Vincent Wenas kali ini. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.